datang di podcast Bincang-Bincang Filsafat, tempat kita mengulas gagasan-gagasan besar dalam dunia pemikiran Islam. Pada episode kali ini, kita akan menyelami salah satu tema penting yang sering terlupakan, yakni epistemologi atau nalar keilmuan dalam Islam, khususnya melalui pandangan penulis kritis asal Maroko, yakni Muhammad Abid Al-Jabiri. Yuk kita telusuri bersama. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada saya sendiri sama Anafi dengan akhiranim 2040. Kemudian ada teman-teman saya Arya Ramadhanu dengan akhiranim 2008. Saya Hikmah Hidayanti dengan akhiranim 2021. Saya Laminur Faizah dengan akhiranim 2025. Kami merupakan mahasiswa aktif semester 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Podcast ini dibuat dengan tujuan guna memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu selaku dosen pengampu Ibu Indri Muflihatul Khairiyah, MAG. Hari ini kita akan membahas terkait tema yang sangat menarik, yakni epistemologi nalar keilmuan dalam Islam berdasarkan tokoh Muhammad Abid Al-Jabiri. Berikut adalah gambar dari Abid Al-Jabiri yang bersumber dari Google. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembahasan terkait dengan epistemologi nalar keilmuan dalam Islam menurut Abid Al-Jabiri. Langsung saja Kak Imana, silakan. Berdasarkan analisis artikel yang saya baca dengan judul Filsafat Muhammad Abid Al-Jabiri dan hasil relevansinya dalam pemikiran kontemporer yang disusun oleh Muhammad Anwar Firdausi pada tahun 2009, epistemologi adalah kajian terstruktur, sumber, dan cara kerja pengetahuan dalam peradaban Islam. Beliau juga menekankan bahwa epistemologi ini tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang saja, jadi harus dilihat sebagai hasil interaksi tiga sistem pengetahuan utama berupa Bayani, Burhani, dan juga Irfani. Menurut saya, pemikiran Abid Al-Jabiri ini sangat penting bagi pembaruan Islam di era modern seperti ini. Beliau mengajak umat Islam untuk berpikir kritis terhadap warisan intelektual Islam, bukan menolaknya, tapi membacanya ulang dengan nalar rasional. Berdasarkan analisis selanjutnya dari buku Rekonstruksi Epistemologi Ilmu Pengetahuan yang disusun oleh Muhammad Anas pada tahun 2019, epistemologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu general epistemologi dan yang kedua itu spesial epistemologi. General epistemologi membahas teori-teori mengenai pengetahuan, QA pengetahuan, kebenaran dan kepastian. Kepentingan pengetahuan adalah untuk pengetahuan itu sendiri. Sementara spesial epistemologi itu lebih memfokuskan diri pada pengetahuan khusus, semisal ilmu, metode, sejarah dan juga seterusnya. Menurut saya, pemikiran Abid Al-Jabiri ini juga mengajak umat Islam untuk berpikir kritis terhadap warisan intelektual Islam. Baik, sangat menarik sekali ya pembahasan terkait dengan epistemologi nalar keilmuan dalam Islam menurut Abid Al-Jabiri yang disampaikan oleh Kak Ima. Oke, langsung saja selanjutnya kita masuk ke hasil dari analisis, argumen, dan juga opini dari Kak Faiza. Silakan Kak. Ya, berdasarkan analisis artikel yang berjudul Epistemologi Pemikiran Islam menurut Abid Al-Jabiri ditulis oleh Alfinur Azizah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2003 dan diterbitkan oleh Jurafi. Itu membahas tentang Al-Jabiri menilai bahwa tradisi Islam harus dikaji ulang secara kritis. Ia tidak anti tradisi, tapi ia ingin ada pemahaman modern terhadap tradisi. Bukan menghafalkan saja, tapi menafsirkan ulang dengan nalar yang hidup. Kemudian ada tradisi versus modernitas. Al-Jabiri itu tidak setuju dengan gerakan Salafi yang buta yang memuja masa lalu. Kemudian tidak setuju dengan gerakan liberal yang meniru barat tanpa adanya saringan. Tapi ia ingin punya jalan tengah, yaitu memegang nilai-nilai tradisional tapi dengan alat berpikir modern seperti pendekatan Burhani. Nah, menurut pendapat saya, beliau menawarkan pendekatan baru terhadap tradisi dan ilmu pengetahuan Islam dengan tujuan untuk membangun peradaban Islam yang lebih rasional, adil, terbuka terhadap sains, tetapi tetap setia pada nilai-nilai spiritual, sebuah pendekatan yang menyatukan iman dan akal. Selanjutnya, berdasarkan analisis skripsi yang berjudul Epistemologi Islam menurut Abid Al-Jabiri dan relevansinya terhadap pendidikan pesantren ditulis oleh Sufi Zahlan Ramadan dari IAIN Purwokerto tahun 2019. Jadi, dalam konteks pesantren ketiga pendekatan ini sebenarnya sudah hadir seperti pendekatan Bayani. Pendekatan ini terlihat dalam kajian kitab kuning.
Kemudian ada pendekatan irfani. Pendekatan ini hadir lewat tradisi tasawuf dan latihan spiritual. Kemudian ada pendekatan burhani, itu melalui sains dan teknologi dalam kurikulum modern. Jadi, pemikiran Al-Jabiri memberi dasar untuk pembaruan pesantren-pesantren bukan sekedar pelestari, tetapi menjadi pusat pembaruan nalar Islam yang utuh dengan berpikir kritis, berjiwa spiritual, dan berbasis wahyu. Nah, menurut pendapat saya, pendekatan burhani yang dia tekankan itu bukan berarti mengesampingkan agama, tetapi justru memperkuat agama dengan cara berpikir yang sehat dan ilmiah. Kita butuh lebih banyak ruang di mana akal bisa berdialog dengan iman secara jujur. Berdasarkan hasil dari analisis selanjutnya dengan judul artikel Konstruksi Pemikiran Islam Reformatif Analisis Kritis terhadap Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri yang ditulis oleh Mukiono pada jurnal Tajdid pada tahun 2015. Inti dari argumen Abid Al-Jabiri diantaranya yang pertama, ada dekonstruksi warisan intelektual Islam. Al-Jabiri membagi akal Arab dengan Islam menjadi 3 sistem epistemologi, yakni Bayani, Irfani, dan juga Burhani. Menurutnya, dominasi pemikiran Bayani dan Irfani membuat pemikiran Islam mengalami stagnasi karena terlalu terpaku pada teks dan juga intuisi, bukan rasionalitas ilmiah. Kemudian yang kedua, reformasi melalui rasionalisasi Burhani, yakni ia menyerukan agar umat Islam menghidupkan kembali epistemologi Burhani yang berbasis logika dan observasi, mirip dengan pendekatan ilmiah. Kemudian yang ketiga, kritis terhadap islamisasi ilmu pengetahuan, yakni Al-Jabiri tidak sepakat dengan proyek islamisasi ilmu yang cenderung ideologis. Baginya, ilmu bersifat universal yang perlu dilakukan adalah membangunkan subjektivitas muslim yang rasional. Secara pribadi, saya melihat pemikiran Al-Jabiri sebagai angin segar dalam kajian Islam kontemporer. Ia berani menyentuh wilayah-wilayah sensitif seperti otoritas tafsir klasik, kemudian warisan ulama terdahulu, bahkan struktur berpikir umat Islam, tanpa kehilangan rasa hormat pada tradisi tersebut. Namun, tantangan tersebut dari pendekatan Al-Jabiri adalah apakah umat Islam siap menerima kritik terhadap warisan suci mereka? Sebab bagi sebagian besar masyarakat muslim, menyentuh teks klasik atau mempersoalkan metode ulama terdahulu yang dianggap sebagai bentuk dekonstruksi yang berbahaya. Sebab bagi sebagian besar masyarakat muslim, menyentuh teks klasik atau mempersoalkan metode ulama terdahulu dianggap sebagai bentuk dekonstruksi yang berbahaya. Tapi jika kita jujur pada realitas hari ini, maka pendekatan rasional dan reformis seperti Al-Jabiri justru sangat relevan. Kita butuh cara berpikir yang kritis, bukan cara berpikir yang hanya apologetik. Kemudian dengan begitu, Islam tidak hanya menjadi identitas simbolik, tapi juga kekuatan etis dan intelektual dalam menghadapi tantangan modernitas. Baik, selanjutnya, berdasarkan hasil dari analisis dengan judul artikel Pemikiran Epistemologi Abid Al-Jabiri dan implikasinya bagi dinamika keilmuan Islam dengan penulis Titian Ayunautika Aliuhan Nurul Ain, Lipat Tunggu Pamungkas pada Journal Scientific of Mandalika pada tahun 2021. Menurut Jabiri, tradisi keilmuan ini terlalu lama dikendalikan oleh pola pikir Bayani dan Irfani yang pada titik tertentu menutup ruang kritis dan rasionalitas ilmiah atau Burhani. Karena itu, ia mendorong kebangkitan pola Burhani untuk mereformasi cara berpikir umat Islam. Kemudian, implikasi terhadap dinamika keilmuan Islam diantaranya ada reorientasi metodologis, kemudian kritik terhadap tradisi. Ia membuka ruang untuk melakukan kritik terhadap tradisi, bukan untuk menolaknya. Bagi saya pribadi, pemikiran Abid Al-Jabiri sangat relevan di tengah stagnasi intelektual yang sering kita lihat di dunia Islam hari ini. Ketika sebagian masih terjebak dalam glorifikasi masa lalu, Jabiri justru mengajak kita untuk membaca ulang tradisi dengan kacamata kritis dan progresif. Ia tidak menyarankan agar kita menggunakan akal sebagai instrumen, melainkan ini sangat penting jika umat Islam ingin berperan aktif dalam peradaban global, bukan sekedar sebagai pewaris kejayaan, tapi juga sebagai inovator masa depan. Sahabat podcast, dari pemikiran Abid Al-Jabiri kita belajar bahwasannya kebangkitan peradaban Islam tidak bisa hanya bersandar pada warisan masa lalu, tapi juga membutuhkan keberanian untuk berpikir ulang secara rasional, kritis, dan juga kontekstual. Epistemologi, Bayani, Irfani, dan juga Burhani bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk diseimbangkan. Semoga seri podcast kali ini memberi kita semangat baru untuk membangun nalar keilmuan Islam yang lebih terbuka dan progresif. Teruslah berpikir, teruslah mencari, karena ilmu adalah perjalanan yang tak pernah selesai. Sampai di sini dulu podcast kali ini. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.